Mayatnya itu tanpa kepala, tapi di sebelah mayat itu ada tengkorak kepala berukuran tengkorak orang dewasa. Hai guys, welcome to our world. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau mampir. Yes, gue udah hilang lama banget. Gue ada bangsa 5-6 bulan ya hilang. Tapi tenang, gue masih gue yang dulu. Cuman badannya aja agak ngembeng. Gemuk cuy, sumpah. 83 kilo gue sekarang, dari tadinya cuma 75, 83. Tapi karena berhubung gue hilang, gue lama ngilang gitu, nggak upload di YouTube lagi. Gue juga mau ngebahas satu kasus tentang anak hilang. Cuman kalau gue hilang balik lagi dengan gue yang sama, ini dia hilang tapi jadi dua. Jadi dua. Bingung kan? Nah, daripada bingung, mending kita ikut aja. Tapi klik dulu like dan subscribe-nya. Subscribe. Udah lama nggak ngomong, ribet menurut gue. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Udah? Oke. Ways and world. Jadi, yang hilang itu siapa sih? Yang hilang itu ada cewek kecil, bocah. Oh, kecil segini sih, nggak segini. Oke, seginilah bocah kecil lah ya. Namanya Pauline Picard. Itu kejadiannya pada tahun 1922. Di salah satu desa kecil di daerah Perancis yang bernama tuh Gols Aludu. Gue nggak ngerti ngomongnya, bahasa Perancis gue bingung. Ntar kalau ada salah-salah boleh koreksi aja, nggak apa-apa ya. Tapi gimana koreksinya kalau di komen? Ya pokoknya kalau salah koreksi nggak apa-apa lah. Nggak ada artikel yang nyebutin berapa tepatnya usia si Pauline Picard ini. Cuma disebutin dia masih kecil aja. Dan si Pauline Picard ini punya bapak yang namanya Francois Picard. Cuman nggak ada yang nyebutin lagi nih, sekali lagi siapa nama ibunya. Jadi cuma tahu di Francois Picard aja. Dan si Pauline Picard ini punya 9 saudara dalam satu keluarga. Dan si orang tuanya ini, ayah ibunya ini, dia kerja sebagai petani. Petani di satu ladang, yang mana ladang itu ya punya keluarga mereka sendiri. Nah, jadi kejadiannya nih ya, tadi kan itu sedikit tentang ya backgroundnya dia lah ya, nggak banyak yang ceritain backgroundnya dia kayak apa. Nah, jadi kejadian itu tepatnya di bulan April tahun 1922. Si Pauline ini nih, kita panggil Pauline aja, dari si Pauline Picard kan kepanjangan tuh. Si Pauline ini, dia main nih sama 8 saudaranya. 8 saudara, mereka kan 9 saudara kan. Pauline 1, berarti 8 lain saudaranya nih. Nah, mereka main tuh di ladang punya orang tuanya kan. Ya orang tuanya yang ngasih-ngasih aja mereka main. Slow-slow aja ya, dipikir ke ladang sendiri ya aman. Aman dong, harusnya nggak ada apa-apaan dong. Ladang punya sendiri, anaknya main, kasih. Nggak masalah. Pas sore nih, pada pulang nih. Satu-satu pada pulang, kayak lo aja. Main bola, sorean udah maghrib kan dipanggilin sama mak lo, ya kayak gitu. Pulang nih sebiji-sebiji anaknya nih, sampai 8 ekor pada pulang. Si Pauline ini belum balik-balik. Emaknya panik. Bilang ke bapaknya, ke suaminya maksudnya. Bilang ke suaminya, anak kita belum pulang. Ya udah, akhirnya emaknya, bapaknya, sama warga sekitar ikut tuh bantuin nyari Pauline Picard ke dalam ladang. Mereka tuh nyari, bener-bener nyari ladang tuh disusurin gitu, sampai mereka pakai anjing pelacak buat nyari anaknya si Pauline ini. Cuman sampai berapa lama dicari, sampai hari udah mau gelap, sampai udah gelap, itu anak nggak ketemu. Si Pauline nggak tahu di mana. Dan warga pun udah mulai capek, akhirnya bilang ya udahlah, ikhlasin dulu, ntar juga pulang. Cuman ibunya udah punya ya netting aja lah, negative thinking. Emaknya udah mikir jangan-jangan anaknya ini udah nggak ada, dalam arti mati, udah tewas dimakan hewan buas di sana. Oh sorry, ternyata si Pauline Picard ini usianya 2 tahun. Ada di bawah-bawah nih suwe bikin skripnya. Ada usianya baru 2 tahun. Nah, selang 3 minggu nih, ada di satu kota, yang mana kota itu namanya Cherbourg, gitulah pokoknya. Nah, warga tuh ngeliat ada anak umur 2 tahun. Jalan kaki luntang-lantung, pakaiannya lusuh, kelihatannya susah.
Cuman nggak tahu kenapa itu warga ngelaporin tuh ke polisi kalau dia ngeliat bocah kayak gitu. Dan polisi entah kenapa instingnya bilang kalau dia itu anak hilang. Akhirnya polisi nganggap anak itu adalah korban anak hilang. Dibikinlah laporan sama polisi itu masuk ke kantor polisi kan. Di-matchin sama beberapa kasus orang hilang tuh. Nah, ditemuin kalau anak ini yang umur 2 tahun ini mirip banget sama Pauline. Sama plek-plekan kayak Pauline. Ya udah dikasih tahu dong ke keluarganya. Pauline udah ketemu nih. Dikasih tahu Pauline udah ketemu, keluarganya datang, diambil Pauline, kasus tutup, kelar. Belum, nggak mungkin nggak ada yang aneh kalau nggak dibahas di N-word. Pasti ada yang aneh, nggak sampai situ doang, nggak sampai ketemu anak, kelar, nggak. Pauline tadi pas hilang kan warga pada ikutan nyari tuh. Ya dong, berarti rame dong beritanya dong, kasusnya pun rame kan tentang Pauline ini. Apalagi pas Pauline ketemu, makin rame lagi. Lu pada senang dong, kan yang warga-warga pada ikutan nyari dong, ya kan, pas ketemu ya seneng dong, ya. Cuman setelah mereka tinggal berapa lama nih, si Pauline udah tinggal bareng sama keluarganya lagi berapa lama, itu warga pada bingung, keluarganya pun bingung, karena Pauline kayak bukan Pauline yang mereka kenal. Pauline tuh sikapnya pas udah ketemu tuh totally berbeda, bener-bener beda, karena mereka bilang Pauline itu aslinya sikapnya tuh kayak aktif, periangnya anak kecil gimana sih umur 2 tahun, lucu-lucunya ya kan. Nah ini Pauline tuh kayak murung, lesu, lemas, letih, lunglai, anjir, udah kayak iklan Sangobion gue. Dan si Pauline ini juga nggak ngerti bahasa lokal situ, kayak bahasa desa situ dia nggak paham. Kayak misalnya nih, lu orang Banten, terus ketemu di mana gitu kan, pas lu balik lagi lu nggak kenal bahasa Banten, kan nggak mungkin. Dalam waktu beberapa minggu lu nggak, apalagi bahasa daerah lo itu nggak mungkin. Itu yang pertama janggal. Dan kedua, orang-orang mikir, gimana caranya anak umur 2 tahun itu bisa jalan sejauh 400 km. Ternyata dari desa ke kota yang tempat dia ditemuin itu 400 km cuy. Lu kalau mau tahu 400 km, lu dari Monas ke Purbalingga itu 393 km. Masih belum 400 loh, berarti tambahin 7 kilo lagi aja. Hal-hal aneh itu cukup menjadi pertanyaan bagi warga sekitar dan keluarga si Pauline Pickard sendiri. Cuman si orang tuanya ini, namanya orang tua ya, dia tetap bikin positive mindset. Dia tetap mikir mungkin yang kasus jauh tadi tuh 400 km itu, mereka mikir mungkin si Pauline ini sempat diculik sama orang. Terus dibawa ke kota, apa tadi namanya tuh ya, ke kota situ tadi tuh. Dan mengenai perubahan sifat si Pauline Pickard ini jadi murung tadi, itu kemungkinan si Pauline ini masih trauma. Mereka mikir kayak gitu, karena diculik terus dia trauma akhirnya jadi murung. Cuman gak ada yang jelasin kenapa Pauline gak ngerti lagi bahasa lokal di daerah tersebut. Tapi alhamdulillahnya keluarga mereka itu gak ada aneh-aneh apapun. Semenjak kepulangan bocah si Pauline ini ke rumah lagi, meskipun si Pauline jadi aneh, keluarga ya hidup dengan santai biasanya. Kayak Pauline dulunya itu, kayak gitu aja. Sampai nih, selang berapa minggu, ada satu warga nemuin satu mayat di ladang, yang mana kondisi mayatnya itu tanpa kepala, tapi di sebelah mayat itu ada tengkorak kepala berukuran tengkorak orang dewasa. Mereka bingung. Kenapa? Karena mayatnya tuh tubuh anak kecil, dan tengkorak yang di sebelah mayat itu tengkorak orang dewasa, dan di tubuh mayat itu masih berpakaikan baju, yang mana bajunya mirip kayak punya Pauline pas Pauline terakhir hilang. Warga kaget, orang tuanya kaget, akhirnya bikin laporan lagi ke polisi. Akhirnya mayat tadi dengan tengkorak orang dewasa tadi itu dibawa oleh pihak medis, dan di pihak medis dilakukan otopsi. Setelah hasil otopsi keluar, itu diketahui di tubuh mayat tadi itu ada beberapa bekas gigitan, yang mana gigitan itu bukan gigitan hewan buas, melainkan gigitan manusia. Nah, mungkin mereka mikir gigitan manusia itu adalah gigitan dari pemulung yang nggak mampu buat beli makan. Dan diketahui dari mayat itu, kondisi perutnya ketika dia meninggal, itu perutnya kosong. Bisa jadi dia nggak makan berhari-hari kan. Itulah yang menjadi penyebab dari si mayat ini meninggal. Tapi ada juga yang bilang kemungkinan mayat ini meninggal karena kedinginan. Dan beberapa warga itu beranggapan kalau si mayat anak kecil ini itu kemungkinan Pauline yang asli.
Cuman kalau memang itu Pauline yang asli, apa tujuan dari si pembunuh tadi? Nggak mungkin dong kalau kepalanya nggak ada itu bukan dibunuh. Kemungkinan besar itu dibunuh dong. Nah kalau misalnya dia dibunuh, itu kenapa mayatnya dibalikin lagi dan sebelahnya ditaruhin tengkorak orang dewasa? Dan akhirnya secara lambat laun pihak keluarga pun akhirnya mengiyakan. Akhirnya yang ngikutin opini warga lah kalau misalnya mayat itu memang betul mayat Pauline Picard. Akhirnya keluarga menerima statement itu dan mayat itu pun dimakamkan dengan batu nisan bertuliskan nama Pauline Picard. Dan anak tadi, mereka anggapnya salah ambil anak dong. Akhirnya itu anak yang mirip Pauline Picard tadi itu dibalikin ke panti asuhan. Cuman nggak lama anak tadi juga meninggal karena penyakit campak. Dan yang jadi garis besar dari kasus ini adalah apa benar mayat itu beneran Pauline Picard? Karena mereka nggak ngelakuin tes DNA. Nggak tahu kenapa, mungkin tahun segitu belum ada tes DNA kali ya. Dan kasus ini masih jadi misteri sampai sekarang. Kemana Pauline Picard? Apa itu Pauline Picard yang asli? Dan yang kedua itu siapa kalau bukan Pauline Picard? Asal-usul orang tua yang anak tadi juga nggak jelas siapa. So, itu tadi kasus dari Pauline Picard yang mana ya bingung juga sih ya ceritanya gimana ya. Gue baca kasusnya pun bingung karena nggak jelas, simpang siur. Intinya itu satu anak hilang, jadi dua, yang satu mati, yang satu bukan dia. Cuman yang mati ini juga nggak tahu Pauline Picard asli atau bukan. Pusing kan? Oke, terima kasih buat yang udah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak mereka buat pusing-pusingan bareng lagi di channel ini. Masih lancar karena gue ngomong gini ya. Dan buat kalian yang mau request atau share-share tentang kasus-kasus, boleh di Instagram gue di Ferdian_Agusta. So, see you next video. Ciao.